Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. In People, Presiden Joko Widodo membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, tugas Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah juga diganti. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto resmi meninggalkan posisi jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19. Posisi Yuri digantikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adhisa Smito per Selasa 21 Juli. Terkait pandemi, sehari sebelumnya Presiden Jokowi juga keluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Perpres ini mengatur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Gugus tugas pun dibubarkan dan diganti dengan Satgas Penanganan COVID-19. Namun tetap diketuai Kepala BNPB Doni Munardo. Yang jadi pembeda, Satgas tak hanya melaporkan langsung kepada Presiden, namun juga wajib sampaikan hasil kinerjanya kepada pimpinan lain, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Komite dan Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite. Masih seputar pandemi COVID-19, Indonesia akan uji coba vaksin asal Cina. Jika disetujui, vaksin ini bisa mulai digunakan tahun depan. Perusahaan BUMN PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan asal Cina Sinovac siap produksi vaksin untuk virus corona. Sinovac mengklaim vaksin bernama Conovac aman dan mampu memicu respon kekebalan. Namun vaksin ini masih memerlukan uji coba beberapa tahapan lagi sebelum uji klinis di bulan Agustus 2020. Uji klinis akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kedepannya Bio Farma akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika disetujui, vaksin mulai bisa digunakan untuk keadaan darurat mulai kuartal pertama tahun 2021. Berikutnya, penggunaan termogan yang disebut merusak otak ramai dibicarakan publik. Namun, hal ini dibantah sejumlah pihak. Di tengah pandemi, pemakaian termogan menjadi hal lumrah. Namun sempat beredar isu penggunaannya berbahaya karena mengandung sinar laser yang bisa merusak otak. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto sebut hal itu keliru. Pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga meluruskan termogan adalah termometer inframerah dan tidak berbahaya. Prinsip kerja termogan menggunakan rambatan panas melalui radiasi dari permukaan tubuh yang kemudian ditampilkan dalam angka digital. Di informasi lain, In People, pemerintah tetapkan Idul Adha jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Hal ini disampaikan pada sidang Isbat Selasa kemarin. Maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Dipimpin Menteri Agama Fakhrul Razi, sidang Isbat digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dalam sidang disebutkan 1 Zulhijjah jatuh di hari Rabu 22 Juli. Sehingga hari Idul Adha yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah dilaksanakan hari Jumat 31 Juli. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil pengamatan hilal yang dipantau lebih dari 12 titik. Informasi lainnya datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi setelah rasakan sakit perut selama 1 jam. Sang ibu merasa syok lantaran tak menduga selama ini ia hamil. Heni Nuraini, warga desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, mendadak viral. Pasalnya, ibu dari 3 anak ini melahirkan dengan proses mengandung 1 jam. Heni merasa tidak hamil karena hampir tiap bulan mengalami menstruasi. Namun Sabtu 18 Juli, Heni merasa sakit dan perutnya membesar. Usai mules 1 jam seperti mau melahirkan, orang tua Heni membawanya ke bidan desa. Kemudian sekitar pukul 21.30, seorang bayi laki-laki lahir. Rupanya dalam dunia medis ini disebut cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Hal ini umumnya terjadi pada perempuan dengan kelebihan berat badan atau siklus haid tidak teratur. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar duka datang dari dunia sastra Indonesia. Pujangga senior Sapardi Djoko Damono tutup usia. Marsina
buruh pabrik arloji mengurus presisi. Merakit jarum, skrip, dan roda gigi, waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati. Sapardi Djoko Damono atau SDD menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Eka Tangerang Selatan Minggu 19 Juli. Ia meninggal di usia 80 tahun karena penurunan fungsi organ tubuh akibat usia lanjut. SDD dimakamkan di Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Masyarakat dan sejumlah publik figur pun merasa kehilangan. Tak heran, sejak Minggu siang berbagai ungkapan duka ramaikan jagat media sosial. Semasa hidupnya, SDD hasilkan sederet karya dan meraih berbagai penghargaan di bidang sastra. Di antaranya, Hujan di Bulan Juni yang menjadi inspirasi dari sebuah film layar lebar. Selanjutnya dari mancanegara, maskapai British Airways akan pensiunkan armada Boeing 747. Langkah ini dilakukan akibat pandemi global COVID-19. Awalnya, British Airways akan mengistirahatkan pesawat pabrikan Amerika Serikat itu mulai tahun 2024. Namun, karena penurunan bisnis imbas COVID-19, rencana tersebut dipercepat. Maskapai ini tercatat menggunakan pesawat jumbo jet Boeing 747 terbanyak di dunia, yakni sebanyak 31 unit. British Airways kedepannya bakal mengoperasikan lebih banyak pesawat hemat bahan bakar, diantaranya Airbus A350 dan Boeing 787. Kita beralih ke dunia olahraga. In People alami cedera, Marc Marquez wajib beristirahat total. Terus jalani pengobatan, pebalap Spanyol ini diharapkan bisa ikuti balapan di Brno bulan depan. Pebalap Repsol Honda tersebut alami retak tulang humerus. Ia pun jalani pengobatan di Barcelona dan proses pemulihannya membutuhkan waktu beberapa pekan. Tim dokter perkirakan Marquez bisa kembali balapan di seri ketiga di sirkuit Brno Ceko Agustus mendatang. Marquez pun di media sosialnya berjanji akan segera kembali. Sebelumnya, pebalap asal negeri Matador ini jatuh terpelanting di tikungan 4 sirkuit Jerez akhir pekan lalu. Padahal balapan tinggal menyisakan 4 putaran lagi. Kejadian ini juga jadi pertama kalinya Marquez absen di balapan kelas primer karena cedera. Sejak debut di MotoGP 2013, pebalap kelahiran tahun 93 ini telah catatkan 128 start dengan 56 kemenangan. Dari dunia olahraga kita beralih ke dunia entertainment. Rapper asal Indonesia Rich Brian belum lama ini mengeluarkan single berjudul Love in My Pocket. Uniknya di lagu ini Rich Brian mengajak netizen untuk berkreasi. Di video klip tersebut, Brian terlihat beraktivitas dengan green screen di belakangnya. Diberi tambahan judul Unfinished, lantas Brian Immanuel mengundang netizen untuk berkreasi. Hal ini disambut antusias. Mereka berlomba kirimkan efek kreatif untuk mewarnai video Love in My Pocket. In People, Love in My Pocket sendiri merupakan single yang ditulis dan diproduksi Bacon and the Donuts. Masa karantina dan social distancing di musim panaslah yang menjadi inspirasi lagu ini. Berikutnya kita ke Korea Selatan. Lewat single terbarunya How You Like That, Blackpink catatkan sejumlah prestasi. Dan informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astini Putri, In Today in People's Way. Bye-bye. Kabar gembira buat para In People yang mengaku Blink alias penggemar Blackpink. Sejak dirilis single How You Like That, Jennie dan kawan-kawan catatkan sejumlah prestasi. Di antaranya, Sabtu lalu anak asuhan YG Entertainment ini berhasil jadi juara di program MBC Music Core. Ini adalah trofi ke-9 Blackpink sejak comeback 26 Juni lalu. Tak hanya itu, Blackpink juga pecahkan 5 rekor di buku rekor dunia. Seperti menjadi video yang paling banyak disaksikan dalam waktu 24 jam sejak dirilis, hingga sukses 100 juta views dalam waktu kurang dari 2 hari. Baru satu single aja udah sesensasional ini. Kita tunggu lagi deh kejutan apa aja yang bakal dihadirkan Blackpink saat album terakhirnya hadir September nanti.
like that. Don't come